Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'du. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Al-Asadiah, yang terhormat Dewan Asyatid Asyatidah mulai dari tingkat PAUD sampai SMPI Al-Asadiah, dan para jamaah pesantren Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah-hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam satu majelis dalam rangka pesantren Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah pesantren Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku moderator acara akan menyampaikan susunan acara yang insya Allah terlaksana pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua siraman rohani, dan yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup doa. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan pembacaan umul kitab dengan harapan kita sarapan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ala diniyah wa ala likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih para jemaah pesantren Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pada jemaah sekalian telah hadir di tengah-tengah kita semuanya yang nantinya akan menyampaikan ceramah agama atau siraman rohani kepada kita semua. Telah hadir di samping saya yaitu Al-Ustaz Mulyono Aldiyanto SPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah para jemaah sekalian, di samping saya ini adalah Ustaz Mulyono Aldiyanto. Lebih jelasnya saya akan menyampaikan sekilas biografi tentang beliau, yaitu Al-Ustaz Mulyono Aldiyanto SPDI MPD. Telah kita dengarkan tadi bahwasanya nama beliau adalah Ustadz Mulyono Aldiyanto. Tempat tanggal lahir Probolinggo 29 Juli 1992. Alamat sekarang Dusun Sumur Lipaan, RT 24 RW 2, Kecamatan Desa Gunung Geni, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Jenis kelamin beliau laki-laki. Agama tentunya Islam. Status perkawinan sudah kawin. Dan nomor HP yang nanti bisa dihubungi
oleh para jemaah sekalian 082 228 960 624. Ya, ini bisa dicatat. Nanti semisal biografi atau materi yang disampaikan oleh beliau para jemaah belum bisa memahami dengan baik, nanti bisa menghubungi nomor yang tadi disebutkan. Saya ulangi, 082 228 960 624. Selanjutnya tentang pendidikan beliau. Yang jelas ya, para orang besar itu tentunya tidak lahir dengan hanya diam saja di rumah. Pasti ada proses-proses yang dilalui. Pertama, beliau menempuh pendidikan di SDN Gunung Geni 2, lulus pada tahun 2005. Terus melanjutkan studinya di SMP Islam Ad-Dasuki, lulus pada tahun 2008. Dilanjutkan lagi studinya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di SMA Islam Ad-Dasuki, lulus tahun 2011. Lalu beliau melanjutkan lagi pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu bernama universitas atau institut, tepatnya di Institut Zainul Hasan Genggong, Prodi Pendidikan Agama Islam, lulus pada tahun 2015. Itulah sekilas tentang pendidikan. Selanjutnya pengalaman kerja. Beliau Ustadz Mulyono Aldianto menjadi seorang guru honorer di SDMI Al-Hasaniyah Gunung Geni, Banyuanyar, Probolinggo, mulai dari tahun 2011 sampai sekarang. Alhamdulillah, ternyata beliau pengabdiannya sangat baik, sangat bagus. Terus beliau juga selain seorang guru, beliau juga mempunyai usaha sampingan sebagai pengrajin sangkar bambu bulat, ya, sebagai ustadz, sebagai guru. Beliau juga sebagai pengrajin sangkar bambu bulat. Jadi kalau ada yang minat, sanak saudaranya, tetangganya, Monegabia Borong, bisa menghubungi Ustadz Mulyono Aldianto. Selanjutnya, beliau juga pernah menjadi tentara. Tentara apa? Yaitu tentaranya orang Islam. Apa tentaranya orang Islam? Yaitu Banser. Banser tanpa pensiun. Kalau TNI kan ada masa pensiunnya, kalau Banser nggak ada. Sampai ilahi milkiyah tetap, ya. Jadi beliau pernah menjadi tentara Islam, yaitu Banser. Itu saja sekilas biografi tentang Al-Ustadz Mulyono Aldianto. Selanjutnya beliau akan menjelaskan atau akan membahas materi tentang sholat Idul Fitri. Untuk menyingkat waktu, marilah kita dengarkan tausiah atau ajaran agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mulyono Aldianto. Allah Tuhan makan kepada alaih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil Islam wal iman wa sallama ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du.
hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wa nahussu bidzikri Kiai Ahmad Saleh yang kami muliakan, segenap jajaran asatid wal asatidah Yayasan Al Hasaniyah yang kami hormati, siswa siswi pesantren Ramadan yang kami banggakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat, di forum yang insya Allah penuh dengan mubarakah. Mudah-mudahan kumpulnya kita bersama membawa hikmah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada Sang Pencipta akhlakul karimah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram dengan adanya ajaran-ajaran syariat Islam. Hadirin sahabat-sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah sampai di bulan Ramadan. Insya Allah sebentar lagi kita akan berada di bulan Idul Fitri. Umat Islam telah melakukan ritual besar selama bulan Ramadan, yaitu siam Ramadan plus seluruh rangkaian-rangkaian kebaikan lainnya, seperti kita membaca Al-Quran, tadarrus, dan bersedekah. Mudah-mudahan kita semua nantinya di bulan Syawal digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu digolongkan orang-orang yang meraih kemenangan. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap hari raya Idul Fitri, dan sholat Idul Fitri yaitu hukumnya sunnah muakkad. Artinya meskipun sholat ini hukumnya sunnah, ini adalah sangat penting sehingga kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meninggalkannya. Betul tidak? Saat Idul Fitri, semua umat Islam berbondong-bondong, beramai-ramai menuju masjid ataupun lapangan, yaitu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dalam firman Allah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kamu bertakbir, menyempurnakan hitungan, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian yaitu apa sih makna
Aidil Fitri. Kalau barusan sudah saya jelaskan tentang pengertian sholat Idul Fitri. Sekarang makna Aidil Fitri. Makna Aidil Fitri banyak sekali maknanya. Majelis ulama itu menjelaskan beberapa pengertian. Di sini yang pertama, Aidil Fitri dimaknai lebaran atau hari raya kemenangan. Yang nomor dua yaitu hari suci atau hari di mana kita terlahir kembali. Yang seterusnya yaitu tujuan yang akan dicapai dari kewajiban puasa itu sendiri, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita simpulkan barusan makna Idul Fitri yaitu hari raya kemenangan atau bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kemenangan besar yang diperoleh setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian sebelum melakukan sholat Idul Fitri, yaitu ada sunnah yang dikerjakan oleh kita semuanya, yaitu yang pertama mandi dan memotong kuku, kemudian memakai pakaian yang bagus dan memakai wangi-wangian, kemudian makan sebelum melaksanakan Idul Fitri. Beda ya, kalau Idul Adha kita makannya setelah sholat. Kalau Idul Fitri itu makan dulu sebelum sholat. Kemudian mengumandangkan takbir hingga menjelang sholat Idul Fitri, dan kemudian melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Itu adalah sunnah-sunnah ketika kita mau melakukan sholat Idul Fitri. Kemudian bagaimana caranya melaksanakan sholat Idul Fitri? Yang pertama, caranya melaksanakan sholat Idul Fitri yang pertama yaitu kita membaca niat. Bagaimana niatnya? Sudah paham? Sudah tahu? Sunnahnya yaitu ada dua. Ada dua. Ada yang imam dengan makmum, berbeda. Kalau imam berbeda, kalau makmum beda. Bedanya di imam dengan makmum saja. Usolli sunatan Idul Fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu kita langsung membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan membaca iftitah, kabira walhamdulillah, sampai selesai. Kemudian setelah itu kita takbir sebanyak 7 kali. Di antara takbir yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi takbiratul ihram barusan, baca iftitah, setelah itu kita takbir 7 kali. Di antara takbirnya baca subhanallah, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah, sampai 7 kali. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Dan kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, pada rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-Alaq. Kemudian rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud dan seterusnya hingga kita berdiri lagi. Selanjutnya yaitu pada rakaat kedua sebelum membaca surat Al-Fatihah, yaitu dianjurkan yaitu takbir 5 kali.
Di antara tiap-tiap takbir yaitu kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah dan diteruskan membaca surat pendek, dan kemudian rukuk dan sujud dan seterusnya hingga salam. Itu tata cara sholat Idul Fitri. Mungkin ini saja sedikit, semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Al-kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.